Sebelum lokomotif 2 struk atau 2 tak CC205 hadir di Indonesia, lokomotif 2 tak CC202 lah yang hadir pertama di Indonesia. Walaupun kedua lokomotif ini berasal dari perusahaan yang sama, namun lokomotif CC202 berbeda. Berikut pembahasannya. Lokomotif CC202 dipesan pada masa PJKA. Saat itu, pesanan lokomotif dilakukan oleh PJKA ke perusahaan pembuat kereta elektromotif diesel. Pesanan tersebut yaitu di kisaran tahun 1986. Untuk jumlah lokomotif CC202 di Indonesia adalah sekitar 48 unit lokomotif. Namun tentu saja lokomotif CC202 ini tidak didatangkan secara bersamaan, akan tetapi didatangkan secara bertahap. Dan tahap awal atau generasi pertama lokomotif CC202 ini adalah 15 unit lokomotif, yaitu pada tahun 1986. Lokomotif CC202 generasi pertama yang tiba di Indonesia saat itu langsung ditugaskan untuk menarik kereta api batubara dengan rangkaian panjang, atau biasa disebut dengan kereta api Babaranjang, yaitu di Pulau Sumatera. Dan pada awal operasional lokomotif CC202, lokomotif ini langsung menarik kereta api Babaranjang dengan jumlah yang terbilang banyak, yaitu sekitar 50 hingga 60 gerbong batubara. Namun pada akhirnya, gerbong kereta api Babaranjang yang ditarik lokomotif CC202 ini mulai dikurangi, yang pada awalnya berjumlah 50 hingga 60 gerbong tersebut, kini menjadi 40-an gerbong. Alasannya adalah untuk menjaga performa mesin lokomotif CC202 tetap stabil, karena bekerja sesuai dengan standar kemampuan mesin lokomotifnya. Dan untuk mesinnya sendiri, lokomotif CC202 menggunakan mesin IMD 16645E. Kemudian, salah satu keunikan lokomotif CC202 di Indonesia ternyata memiliki kembaran yang hampir sama persis dengan lokomotif yang ada di Amerika Serikat, yaitu lokomotif IMD SD38 dan IMD SD38-2. Kedua lokomotif yang ada di Amerika tersebut sama-sama bermesin 2 struk atau 2 tak. Hanya saja lokomotif CC202 lebih bertenaga daripada kedua lokomotif tersebut. Dan jika kita melihat tahun produksi lokomotifnya, IMD SD38 diproduksi pertama pada kisaran tahun 1967. Kemudian upgrade-annya yaitu IMD SD38-2 diproduksi pertama pada kisaran tahun 1972. Dan lokomotif CC202 adalah lokomotif yang paling muda dari kedua lokomotif tersebut, yaitu karena tahun produksi pertamanya adalah kisaran tahun 1986. Kemudian, jika kita melihat bagaimana teknologi yang ada pada lokomotif IMD SD38 dan IMD SD38-2, teknologinya semakin diperbarui. Dan ketika tiba pada lokomotif CC202, teknologi serta keluaran tenaganya pun dikembangkan ulang, sehingga menjadi lebih besar. Dan setelah generasi pertama didatangkan sejumlah 15 unit, akhirnya generasi kedua pun didatangkan, yaitu pada tahun 1990 dan 1995, dengan jumlah lokomotif sekitar 18 unit. Tidak ada perubahan khusus spesifikasi pada lokomotif yang didatangkan pada tahap 2 tersebut. Begitu pula dengan yang didatangkan selanjutnya, yaitu pada tahun 2001 sebanyak 4 unit lokomotif. Lalu tahun 2002 sebanyak 2 unit lokomotif. Dan kemudian pada tahun 2008 yang menjadi tahun terakhir kedatangan lokomotif CC202 di Indonesia ini, yaitu sebanyak 9 unit lokomotif. Dan semua spesifikasi pada lokomotifnya sama, yaitu lokomotif 2 tak IMD 16645E dengan jumlah silinder 16 buah silinder. Dan lokomotif CC202 adalah satu-satunya lokomotif dengan jumlah silinder 16 buah yang ada di Indonesia. Karena lokomotif hasil pengembangan dari CC202 ini pun yang didatangkan pertama ke Indonesia sekitar tahun 2011, yaitu lokomotif CC205 hanya menggunakan 8 buah silinder mesin. Selain itu, lokomotif CC202 tidak menggunakan turbocharger, melainkan menggunakan supercharger atau roots blower. Penggunaan supercharger pada lokomotif CC202 ini berdampak pada performa mesin yang baik di putaran rendah atau RPM rendah. Namun sedikit kurang efisien juga pada mesinnya, karena supercharger bekerja dengan mengambil energi langsung pada mesin untuk menggerakkannya. Berbeda dengan turbocharger yang menggunakan gas buang untuk menggerakkan kipas turbinnya, sehingga bisa lebih efisien. Namun performa baiknya akan terjadi pada putaran atau RPM yang tinggi. Dan jika kita lihat lokomotif produksi elektromotif diesel, baik lokomotif CC205 ataupun lokomotif CC202 ini, lokomotifnya merupakan lokomotif terberat di Indonesia.
Dengan berat kedua lokomotif ini mencapai 100 ton lebih, sedangkan lokomotif lainnya yang digunakan di Indonesia rata-rata beratnya di kisaran 80 hingga 90 ton. Dan secara dimensi, lokomotif ini memiliki panjang 17.678 mm atau sekitar 17,6 meter. Kemudian lebar lokomotifnya mencapai 2.642 mm atau sekitar 2,6 meter. Sedangkan untuk tinggi lokomotifnya yaitu sekitar 3.683 mm atau hampir mencapai 3,7 meter. Kemudian karena digunakan di Indonesia sehingga lokomotifnya menggunakan bugi untuk lebar spur sempit atau narrow gauge yaitu 1067 mm. Namun meskipun menggunakan supercharger dan dengan 16 buah silinder mesin, lokomotif ini hanya memiliki gaya traksi sekitar 242,3 kN. Sedangkan untuk keluaran daya lokomotifnya mencapai 1680 kW atau sekitar 2250 horsepower atau lebih besar sekitar 250 horsepower daripada lokomotif IMD SD38-2 yang ada di Amerika. Sejak awal, lokomotif CC202 memang ditugaskan di Pulau Sumatera. Namun, selama lokomotif CC202 ini berdinas, lokomotif ini sudah beberapa kali mengalami insiden yang cukup parah. Insiden yang pertama adalah tabrakan antara dua kereta api Babaranjang di petak Stasiun Niru dan Stasiun Penimur, yaitu pada 19 Februari 2012. Saat itu, lokomotif double traksi CC202 sedang berdinas Babaranjang 36 atau BBR 36. Kereta tersebut berangkat dari Stasiun Penimur dengan muatan kosong. Di saat yang bersamaan, kereta api Babaranjang Sukacinta 2 atau SCT2 yang ditarik lokomotif CC201 berangkat dari Stasiun Niru dengan muatan penuh. Dan karena berada di jalur yang sama dengan arah yang berlawanan, akhirnya kecelakaan kedua kereta ini pun tak dapat dihindarkan. Lokomotif yang saling bertabrakan pun akhirnya terbakar. Dan naasnya, kedua masinis dan asisten masinis pada lokomotif CC202 dan CC201 tewas seketika. Insiden yang cukup parah lainnya adalah pada 1 Maret 2016, yaitu anjlokan kereta api 3008 Babaranjang di petak jalan antara Stasiun Lubuk Rukam dan Stasiun Peninjauan. Dalam insiden tersebut, asisten masinis tewas akibat tertimbun tanah. Dan yang cukup mengenaskan adalah pada 20 Juni 2017 lalu, yaitu saat kereta api Babaranjang yang ditarik lokomotif CC202-9301 menabrak sebuah lori motor dan lokomotif CC202-9014 yang berada di emplasemen Stasiun Ketapang. Satu orang tewas dalam insiden ini, yaitu pekerja yang sedang berada di dalam lori motor tersebut. Sekian dulu video saya kali ini. Jika dirasa ada kesalahan informasi atau teman-teman ingin menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dan jangan lupa subscribe.